Di sepanjang hamparan bukit barisan, terdapat sebuah tempat yang tak banyak diketahui. Bukit itu disebut Bukit Senandung. Bukit Senandung merupakan tempat legenda berbisik di antara kabut yang turun setiap pagi. Di kaki bukit tersebut berdirilah Desa Selayang, desa kecil yang hidup tenang di tepi Danau Senandung. Namun, ketenangan itu sirna ketika kemarau panjang datang. Sungai mengering, sumur yang retak, dan harapan mulai pudar satu persatu. Dalam keheningan yang mematahkan hati, hanya satu keyakinan yang tersisa, bahwa untuk mengembalikan hujan, seseorang harus menemukan batu embun, yaitu batu legendaris yang diyakini bersemayam di puncak Bukit Senandung. Dan disinilah kisah persahabatan, keberanian, dan keajaiban itu bermula. Pada zaman dahulu, di Desa Selayang, musim kemarau datang lebih panjang dari biasa. Sungai mengering, tanaman merenggas, dan harapan mulai memudar. Namun, 8 sahabat yang dikenal sangat kompak justru berkumpul untuk mencari jalan keluar. Di rumah kalian airnya ada nggak? Di rumahku nggak ada. Tadi pagi aku mau nyuci airnya kan nggak ada. Iya kan, di rumahku juga nggak ada air loh. Deswita gimana? Iya, di rumahku juga nggak ada air. Nah iya kan, di rumah kalian kayak mana? Iya loh, sama. Di rumahku juga berhari mati air loh. Gimana kalau kita bahas ini di pondok? Yuk. Karpin sama Roni di sini juga ya? Halo, Bel. Mereka hanya terlihat 7 orang. Lalu, kemana perginya sahabat mereka satu lagi? Mana ya mereka? Itu mereka. Halo Sabrina. Kalian tahu nggak? Apa? Tenangin diri dulu, Sab. Nanti keselak tahu. Tarik nafas dalam dulu. Air sungai kita udah mulai surut. Serius? Iya, tadi aku cek, airnya hampir nggak ngalir lagi loh. Iya betul, Sabrina, yang dibilang Sabrina udah betul. Aku juga udah tahu anak-anak di sebelah sana itu udah mulai sakit lah, Dek. Tanaman kita udah kering-kering semua kan, jadi kita harus bertindak. Aku habis berbicara dengan para tetua. Mereka bilang harapan kita cuma satu, batu embun di Bukit Senandung. Batu embun? Bang, itu cuma dongeng. Aduh Pis, dong atau tidak, itu jalan satu-satunya yang kita punya, nggak ada lagi pilihan lain. Tapi bukit itu jauh loh dan berbahaya. Emang kita sanggup? Lah, kita kan udah bersama sejak kecil. Nah, tidak ada yang bisa melakukan tugas ini kalau bukan kita. Jadi, kita itu tidak hanya punya kekuatan otot saja, kita punya kebersamaan tahu. Betul kata Febri. Kalau begitu besok pagi kita harus berangkat teman-teman. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju dong. Setuju. Menemukan embun itu. Perjalanan menuju Bukit Senandung bukanlah perjalanan yang pendek.
Mereka harus melewati hutan lebat yang bahkan jarang dimasuki pemburu setempat. Teman-teman, tunggu! Tunggu! Kalian sadar gak hutan ini gak kayak biasanya, kayak sunyi kali gitu. Iya, aku juga merasa kalau ada yang ngawasi kita deh. Mungkin ya, ada roh yang memperhatikan niat kita deh. Tapi lihat di depan kita. Kayaknya jalan di depan kita bercabang dua. Terus kita mau lihat kemana? Lihat deh teman-teman, jalur kiri lebih datar. Kita bisa hemat tenaga kalau kita melewatinya. Tidak, jalur kanan lebih terang. Cahaya matahari menyinari jalan itu pasti pertanda. Des, kamu selalu aja mempercayai hal-hal mitos. Dan kamu juga selalu menganggap pendapatmu paling benar. Udahlah, Des. Kamu itu salah, kamu selalu mempercayai mitos yang nggak pernah ada. Pep, dia mengatakan sesuatu yang nggak ada, mitos hanya semata yang tidak bisa dipercayai. Tenang ya teman-teman, kita jalan dulu. Nah, nanti semoga kita dapat petunjuk. Tuh benar kata Febri, sebelum matahari terbenam, yuk kita bergegas. Yuk. Semakin jauh mereka berjalan, semakin berat perjalanan itu. Letih membuat hati mudah terbakar. Persahabatan yang dulu kuat mulai retak. Teman-teman, kayaknya aku capek deh. Boleh nggak kita istirahat bentar? Yaudah kesana yuk. Ayo. Ayo. Kalau dari awal kita nggak ambil jalur kiri, nggak mungkin kita tersesat seperti ini. Mitos dipercayai. Tenang Piska, di sini kita bukan untuk saling menyalahkan. Di sini kita untuk saling bersama menuju tujuan kita. Mungkin kita nggak pantas buat ambil batu embun itu. Bahkan hal sepele tentang jalan pun kita nggak bisa sepakat. Sudah, kalau begini caranya, kita tidak akan sampai ke bukit. Kawan-kawan, sekarang kita harus berhenti bentar. Coba dengarkan suara angin. Sepertinya bukit ini ingin memberi pesan kepada kita. Bukit Senandung dikenal dengan anginnya yang membawa suara leluhur. Angin itu hanya berbicara pada mereka yang mau mendengar. Diam sih. Ada dengar sesuatu nggak? Memaafkan adalah kunci. Memaafkan adalah kunci. Memaafkan adalah kunci. Itu sepertinya pesan untuk kita. Mungkin Bukit tahu kita sedang bertengkar. Maaf ya teman-teman, aku tidak ingin kita gagal. Dan aku juga tidak ingin menjadi beban untuk kalian. Kita semua takut Piska, tapi itu bukan hal yang bisa memisahkan kita. Maaf, aku juga terlalu pesimis. Maafkan aku juga teman-teman, karena aku terlalu mengikuti logikaku. Sudah teman-teman, yang penting sekarang kita sudah saling memaafkan sebagai sahabat. Sebagai tanda kita memaafkan, yuk kita saling berpelukan. Ketika hati mereka kembali menyatu, tanah Bukit Senandung seolah merasakan kehangatan itu. Sebuah cahaya muncul, lembut dan murni. Lihat teman-teman. Itu batu embun. Kita menemukannya. Tidak, batu itu muncul karena hati kita bersatu. Batu embun bukan batu biasa. Itu cerminan dari kemurnian persahabatan kita.
Cahaya itu naik ke langit, pecah menjadi titik-titik air. Dan berubah menjadi hujan pertama setelah berbulan-bulan kemarau. Hujan sudah turun teman-teman. Akhirnya teman-teman, desa kita selamat. Bukit Senandung telah menerima ketulusan kita. Yuk, sekarang kita pulang. Mari kita membawa kabar baik ini ke desa kita. Mereka pun kembali ke desa dengan suasana hati yang berbeda. Kalian sama aja dari kemarin gak mati ya. Mikir mana Hujan memberi kehidupan baru dan sahabat-sahabat itu kini lebih kuat dari sebelumnya. Ibu salah satu sahabat itu menyambut 8 sahabat dengan sukacita. Mereka kembali ke rumah untuk menemui ibu salah satu sahabat itu dengan memberikan kabar baik kepadanya. Ibu tahu kami telah menemukan batu ombun. Dan karena itu sekarang hujan turun. Sekarang desa kita tidak kekeringan lagi. Iya benar. Syukurlah nak, desa kita sudah tidak mengalami kekeringan lagi. Apapun yang terjadi nanti, kita telah mendapatkan pelajaran penting dari pengalaman kita tadi di hutan. Nah, teman-teman, persahabatan sejati adalah kekuatan yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang besar. Nah, benar itu. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Jaga persahabatan kalian ya nak. Persahabatan adalah embun kehidupan. Kamera roll and Datang